Pada awal tahun 2022, aku bertanggung jawab atas pekerjaan beberapa gereja. Suatu hari, ketika beberapa dari kami sedang mendiskusikan pekerjaan bersama-sama, Saudara Michael menyebutkan bahwa sebuah gereja telah memilih Saudari Clara sebagai pemimpinnya. Begitu mendengar nama itu, jantungku berdegup kencang, dan aku berpikir, ketika dia menjadi pemimpin sebelumnya, dia tidak dapat bekerja sama secara harmonis dengan saudara-saudari. Dan dia selalu bersaing demi ketenaran dan keuntungan. Bahkan dengan mengucilkan orang yang berbeda pandangan, yang menyebabkan kerugian bagi saudara-saudari. Dan akhirnya, dia pun diberhentikan karena menempuh jalan antikristus. Mungkinkah dia telah menyadari pelanggarannya di masa lalu? Jika dia belum bertobat, tidak pantas baginya untuk dipilih sebagai pemimpin lagi. Namun kemudian, aku berpikir, Michael adalah penanggung jawab utama gereja ini. Jika aku mengutarakan keprihatinanku, apakah dia akan berpikir, aku mencoba mempersulitnya? Itu akan mempersulit kami untuk bekerja sama di masa depan. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak terlalu mengenal Clara. Dan bukankah Michael lebih tahu daripada aku? Apakah Clara benar-benar mengenal dirinya sendiri? Sebaiknya, aku tidak membahas hal itu. Karena takut menyinggung perasaan orang lain, aku memilih untuk diam. Ada saudara-saudari lain di tim kami juga mengatakan, meskipun pendapat orang-orang tentang Clara agak biasa saja, kita bisa membiarkannya berlatih untuk sementara waktu dan melihat bagaimana hasilnya. Dan jika dia tidak cocok, kita bisa memberhentikannya. Aku melihat bahwa semua orang berpikir Clara cocok, dan hanya aku yang memiliki pendapat berbeda. Jadi, aku tidak ingin mengatakan apapun dan berpikir, aku tidak tahu situasi Clara saat ini. Jika dia benar-benar sudah bertobat, apakah semua orang akan berpikir bahwa aku terlalu cepat menilai dan punya kemanusiaan yang buruk? Lupakan saja. Lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa. Suatu malam, seorang saudari bertanya kepadaku, apakah Clara telah menyadari pelanggarannya? Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin? Aku tidak tahu prinsip apa yang kau gunakan untuk menilainya. Rentetan pertanyaan itu membuatku terkejut. Tetapi aku tahu pasti ada maksud Tuhan. Saudari itu melanjutkan, ketika Clara menjadi pemimpin sebelumnya, dia bersaing demi ketenaran dan keuntungan, sangat mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja. Serta selama pertemuan, persekutuannya tidak menunjukkan perenungan diri sama sekali. Aku khawatir bahwa sekarang dia telah terpilih sebagai pemimpin lagi. Dia akan kembali ke kebiasaan lamanya yang akan merugikan pekerjaan gereja. Bukankah sebaiknya kita memeriksa perilakunya lebih cermat lagi? Mendengar kekhawatiran saudari itu membuatku merasa gelisah. Sebenarnya, aku juga punya kekhawatiran yang sama. Tetapi aku khawatir Michael akan berpikir bahwa aku mencoba untuk mempersulitnya. Dan karena semua saudara-saudari yang lain sudah setuju, aku tidak ingin menyinggung perasaan siapapun. Jadi aku mengikuti semua orang. Aku bersikap sangat asal-asalan dan tidak bertanggung jawab dalam hal sepenting memilih seorang pemimpin. Pemikiran ini membuatku merasa sangat bersalah. Malam itu, aku memutar badan ke kiri, ke kanan, dan sulit tidur. Keesokan paginya, aku berbicara dengan beberapa saudara-saudari di tim kami tentang masalah ini. Setelah mendengar ini, Michael mencari tahu tentang situasi ini secara lebih terperinci
dengan mencari seseorang yang mengetahui situasinya. Pada akhirnya, semua orang setuju bahwa Clara belum menyadari pelanggarannya. Dan karena dia tidak menerima kebenaran, dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Jadi, Clara pun diberhentikan. Setelah itu, aku merasa makin berutang dan bersalah. Dan berpikir, dalam hal Clara menjadi pemimpin, aku jelas memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi aku tidak mengungkapkannya dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Aku benar-benar tidak bertanggung jawab. Aku membaca beberapa firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ada orang-orang yang adalah para penyenang orang, yang tidak melaporkan atau menyingkapkan orang lain, padahal mereka melihat orang-orang itu melakukan hal yang buruk. Mereka mudah bergaul dan mudah terpengaruh. Melihat para pemimpin palsu dan antikristus yang mengganggu pekerjaan gereja, mereka juga patuh dan tidak ingin menyinggung siapapun, dan selalu berkompromi, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Di luarnya, mereka tampak seolah-olah memiliki kemanusiaan, mereka tidak bersikap keterlaluan, dan mereka memiliki sedikit hati nurani dan nalar. Tetapi seringkali mereka diam dan tidak mengungkapkan ide-ide mereka. Apa pendapatmu tentang orang-orang seperti itu? Bukankah mereka licin dan licik? Seperti inilah orang yang licik itu. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak dengan mudahnya angkat bicara atau mengungkapkan pandangan apapun, tetapi selalu diam. Ini bukan berarti mereka bernalar. Sebaliknya, ini memperlihatkan bahwa mereka cukup baik menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, bahwa mereka memiliki hal-hal yang tersembunyi, bahwa kelicikan mereka sangat dalam. Harus ada standar untuk memiliki kemanusiaan yang baik. Standarnya bukanlah mengambil jalan tengah, bukan berpaut pada prinsip, berusaha keras untuk tidak menyinggung siapapun, menyanjung semua orang kemanapun engkau pergi, lihai dan bersikap bijaksana terhadap semua orang yang kau temui, dan membuat semua orang berbicara baik tentangmu. Ini bukanlah standarnya. Jadi, apa standarnya? Standarnya adalah mampu tunduk kepada Tuhan dan kebenaran, memiliki prinsip dalam cara mereka memperlakukan tugas dan segala macam orang, peristiwa, serta hal-hal, dan dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bertanggung jawab, tidak bersikap licik atau bermalas-malasan, mampu melindungi kepentingan rumah Tuhan, dan tidak bersiasat demi kepentingan sendiri. Perwujudan semacam itu terlihat jelas oleh semua orang. Semua orang memahaminya di dalam hati mereka. Selain itu, Tuhan memeriksa hati masing-masing orang dan mengetahui situasi mereka yang sebenarnya. Siapapun mereka, tak seorang pun yang bisa menipu Tuhan. Sebagian orang selalu membual bahwa mereka memiliki kemanusiaan yang baik. Mereka tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain, tidak pernah merugikan kepentingan orang lain, dan tidak pernah mendambakan milik orang lain, bahkan lebih memilih menderita kerugian daripada memanfaatkan orang lain ketika terjadi konflik kepentingan. Dan semua orang menganggap mereka orang yang baik. Namun, ketika melaksanakan tugas-tugas mereka di rumah Tuhan, mereka licik dan licin, selalu bersiasat bagi diri mereka sendiri. Tidak ada satu hal apapun di mana mereka memikirkan kepentingan rumah Tuhan, atau apapun
di mana mereka turut merasakan keterdesakan yang Tuhan rasakan, atau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, atau apapun di mana mereka mampu mengesampingkan kepentingan mereka sendiri demi tugas mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka melihat orang jahat melakukan kejahatan, mereka tidak menyingkapkannya. Mereka sama sekali tidak memiliki prinsip. Kemanusiaan macam apa ini? Ini bukanlah kemanusiaan yang baik. Aku sangat malu ketika melihat diriku dalam terang firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa standar kemanusiaan yang baik adalah memiliki hati yang tulus kepada Tuhan dan sesama, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, dan memiliki keberanian untuk tampil berbicara, serta mencegah ketika melihat pekerjaan gereja mengalami kerugian. Ini adalah kemanusiaan yang sejati dan perilaku yang jujur. Jika ada seseorang yang melihat masalah, tetapi tidak mengungkapkan pendapat, tetap diam, dan tidak menyinggung siapapun, maka meskipun mereka mungkin tampak masuk akal, pada kenyataannya, ini adalah orang yang penuh dengan rencana jahat, licin dan licik. Saat merenungkan diriku mengenai masalah Clara, aku jelas punya kekhawatiran dalam hatiku. Khawatir bahwa dia tidak merenungkan atau mengakui pelanggaran masa lalunya. Dan sekarang dia terpilih lagi. Dia mungkin akan kembali ke kebiasaan lamanya, yang akan merugikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Tetapi aku takut menyinggung perasaan orang dan disalahpahami oleh rekan kerjaku. Aku juga khawatir jika pendapatku salah, semua orang akan mengatakan bahwa aku terlalu cepat menilai dan kemanusiaanku buruk. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Untuk membangun citra yang baik di hati orang-orang, dan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan kerjaku, aku memilih untuk tetap diam dan menjadi penyenang orang, terlepas dari apakah pekerjaan gereja akan menderita. Kemanusiaanku benar-benar licik dan tercela. Aku berpura-pura bersikap baik, sehingga saudara-saudari di sekitarku tidak tahu pemikiranku yang sebenarnya. Bahkan berpikir bahwa aku mudah diajak bergaul, tidak pernah berkonflik dengan orang lain, dan aku memiliki kemanusiaan yang baik. Namun, Tuhan memeriksa semua yang ada di dalam hatiku. Aku tidak melindungi pekerjaan gereja, dan justru selalu memilih untuk mempertahankan hubunganku dengan orang lain. Bagaimana aku bisa dianggap menerapkan kebenaran atau melaksanakan tugasku? Aku sangat dibenci oleh Tuhan. Kemudian, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau tidak memiliki hubungan yang normal dengan Tuhan, apapun yang engkau lakukan untuk mempertahankan hubunganmu dengan orang lain, sekeras apapun engkau bekerja, atau sebanyak apapun upaya yang kau kerahkan, semua itu hanya akan menjadi falsafah tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Engkau akan mempertahankan kedudukanmu di tengah khalayak dan memperoleh pujian mereka melalui sudut pandang manusia dan falsafah manusia, bukannya membangun hubungan antar pribadi yang normal berdasarkan firman Tuhan. Jika engkau tidak berfokus pada hubunganmu dengan orang lain, tetapi sebaliknya menjaga hubunganmu yang normal dengan Tuhan, dan engkau bersedia memberikan hatimu kepada Tuhan dan belajar tunduk kepadanya, secara alami hubunganmu dengan semua orang pun akan menjadi normal. Dengan demikian, hubungan ini tidak akan dibangun dalam daging, melainkan dibangun di atas dasar kasih Tuhan.
engkau hampir tidak ada interaksi daging dengan orang lain, tetapi akan ada persekutuan dalam suatu tingkat kerohanian, serta saling mengasihi, saling menghibur, dan saling membekali di antaramu. Semua ini dilakukan di atas dasar keinginan untuk memuaskan Tuhan. Hubungan ini tidak dipertahankan melalui falsafah tentang cara berinteraksi dengan orang. Hubungan itu terbentuk secara alami ketika engkau merasa memiliki beban bagi Tuhan. Hubungan ini tidak membutuhkan upaya manusia darimu, dan engkau hanya perlu melakukan penerapan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa untuk memiliki hubungan yang normal dengan manusia, seseorang harus terlebih dahulu membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Orang harus memberikan hatinya kepada Tuhan, tidak mempertahankan hubungan dagingnya dengan orang lain berdasarkan falsafah iblis tentang cara berinteraksi dengan orang lain, atau tidak mempertimbangkan status atau citranya di hati orang lain. Mereka harus melaksanakan tugasnya dengan hati yang jujur dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dalam segala hal. Dengan demikian, hubungan seseorang dengan saudara-saudari akan menjadi normal secara alami. Hubungan yang dipertahankan dengan mengandalkan falsafah tentang cara berinteraksi dengan orang lain bukanlah hubungan yang normal. Dan hubungan seperti itu dibenci oleh Tuhan. Hubungan seperti itu biasanya tidak bertahan lama. Merenungkan masalah dengan Clara, aku mengikuti orang banyak tanpa tanggung jawab. Hidup berdasarkan falsafah iblis. Lindungi pertemananmu dengan tak pernah menunjukkan kesalahan orang lain. Dan ucapkan kata-kata baik yang sesuai dengan perasaan dan nalar orang lain, karena berkata jujur mengganggu sesama. Aku meyakini bahwa dengan berinteraksi dengan orang lain seperti ini, aku dapat menghindari konflik dan mempertahankan hubungan. Aku pikir ini bisa menghasilkan kerjasama yang harmonis. Namun pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hidup berdasarkan falsafah ini tentang cara berinteraksi dengan orang lain, aku menjadi makin licin dan licik. Ketika terjadi sesuatu, prioritasku adalah melindungi reputasi serta statusku dan mempertahankan hubunganku dengan orang lain. Meskipun hal ini dapat mempertahankan keharmonisan untuk sementara waktu, tidak ada ketulusan dalam kerjasama seperti ini, dan gagal untuk mencapai saling mendukung dan mengendalikan. Gereja telah mengatur agar kami bekerja sama dalam tugas-tugas kami, dengan harapan agar kami saling mengawasi dan memeriksa dalam hal-hal yang penting. Namun, aku tidak bertanggung jawab dengan bertindak sebagai penyenang orang, melihat masalah tetapi tidak mengutarakannya, dan dengan demikian menyebabkan kerugian pada pekerjaan gereja. Aku sudah sangat tak bertanggung jawab. Kemudian, aku terus mencari dan bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya kerjasama yang harmonis itu? Seorang saudari mengirimiku beberapa bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau ingin melaksanakan tugasmu dengan baik dan memenuhi maksud Tuhan, engkau harus terlebih dahulu belajar untuk bekerja sama secara harmonis dengan orang lain. Ketika bekerja sama dengan saudara-saudarimu, engkau harus merenungkan hal-hal ini. Apa yang dimaksud dengan harmonis? Apakah ucapanku harmonis dengan mereka? Apakah pemikiranku harmonis dengan mereka? Apakah caraku melakukan sesuatu harmonis dengan mereka?
renungkanlah bagaimana cara bekerja sama secara harmonis. Terkadang, harmonis berarti bersikap sabar dan bertoleransi, tetapi harmonis juga berarti engkau memiliki pendirian dan mematuhi prinsip. Harmonis bukan berarti mengkompromikan prinsip untuk memuluskan segalanya, atau berusaha menjadi penyenang orang, atau bersikeras untuk mencari jalan tengah. Dan tentu saja, harmonis bukan berarti menjilat orang lain. Inilah prinsip-prinsipnya. Setelah engkau memahami prinsip-prinsip ini, tanpa kau sadari, engkau akan berbicara dan bertindak sesuai dengan maksud Tuhan dan hidup dalam kenyataan kebenaran, dan dengan cara ini akan mudah bagimu untuk mencapai kesatuan. Sebagian akan mengatakan, engkau katakan bahwa aku tidak bisa bekerja sama dengan siapapun. Aku sungguh punya rekan kerja. Dia bekerja sama dengan baik denganku. Dia pergi kemanapun aku pergi, melakukan apa yang kulakukan. Dia pergi kemanapun aku menyuruhnya pergi, melakukan apapun yang kuperintahkan, dengan cara apapun yang kuperintahkan. Itukah arti kerja sama? Tidak. Itu namanya menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan melakukan perintahmu. Apakah itu kerja sama? Jelas, mereka adalah pesuruh yang tidak memiliki ide atau pandangan, apalagi pendapat sendiri. Dan lebih dari itu, pikiran mereka adalah penyenang orang. Mereka tidak teliti dalam apapun yang mereka lakukan, tetapi bersikap asal-asalan, dan mereka tidak menjunjung tinggi kepentingan rumah Tuhan. Tujuan apakah yang dapat diperoleh dari kerjasama seperti itu? Dengan siapapun mereka bekerja sama, mereka hanya menuruti perintah, selamanya menjadi pesuruh. Pesuruh mengindahkan apapun yang dikatakan orang lain dan melakukan apapun yang diperintahkan orang lain. Itu bukanlah kerjasama. Apakah itu kerjasama? Engkau harus mampu saling mendiskusikan hal-hal dan mengungkapkan pandangan dan pendapatmu. Engkau harus saling melengkapi dan mengawasi, dan saling mencari, saling bertanya, dan saling mengingatkan. Itulah arti bekerja sama secara harmonis. Katakanlah misalnya, engkau menangani sesuatu sesuai dengan keinginanmu sendiri, dan seseorang mengatakan, kau melakukan kesalahan, sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip. Mengapa kau menanganinya semaumu, tanpa mencari kebenaran? Menanggapi ini, engkau menjawab, itu benar. Aku senang kau memperingatkanku. Jika tidak, itu akan menjadi bencana. Itulah artinya saling mengingatkan. Lalu apa artinya saling mengawasi? Setiap orang memiliki watak rusak dan mungkin bersikap asal-asalan dalam melaksanakan tugasnya, hanya menjaga status dan harga diri mereka sendiri, bukan kepentingan rumah Tuhan. Keadaan seperti itu ada dalam diri setiap orang. Jika engkau mengetahui seseorang punya masalah, engkau hendaknya berinisiatif untuk bersekutu dengannya, mengingatkannya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip, seraya menjadikan itu sebagai peringatan untukmu sendiri. Itulah saling mengawasi. Apa fungsi dari saling mengawasi? Maksudnya adalah untuk menjaga kepentingan rumah Tuhan dan juga untuk mencegah orang mengambil jalan yang salah. Kerjasama mempunyai fungsi lain, di samping saling mengingatkan dan saling mengawasi, yaitu saling bertanya satu sama lain.
firman Tuhan menyingkapkan situasiku yang sebenarnya. Seringkali, ketika bekerja sama dengan saudara-saudari, aku seperti boneka, tidak mengungkapkan pandanganku sendiri, dan tidak memainkan peran pengawasan sama sekali. Kerja sama yang sejati melibatkan saling mengingatkan dan mengawasi. Karena kita semua memiliki banyak watak yang rusak, kita cenderung mengikuti kehendak kita sendiri dan bertindak sewenang-wenang dalam tugas kita. Jika kita dapat saling memberikan bimbingan, bantuan, atau pemangkasan dalam kerjasama, kita dapat menghindar agar tidak menyebabkan kerusakan pada pekerjaan dan tidak menempuh jalan yang salah. Selain itu, karena kita tidak sepenuhnya memahami kebenaran, dan kita semua memiliki banyak kekurangan serta kelemahan, banyak masalah tak dapat dipertimbangkan secara komprehensif. Terkadang, pengingat dari mitra atau rekan kerja dapat memperbaiki penyimpangan dengan tepat waktu dan mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Saling mengawasi dan mengingatkan memang sangat penting. Namun, aku selalu berpikir bahwa kerjasama yang harmonis berarti menjadi rukun dan damai, serta percaya bahwa menunjukkan kekurangan orang lain atau memberikan saran akan menyinggung perasaan orang lain. Pandanganku tentang berbagai hal benar-benar menyimpang. Sebenarnya, kerjasama yang harmonis bukanlah tentang semua orang menjadi rukun dan tidak ada yang tersinggung. Juga bukan tentang menutup-nutupi sesuatu dan menjadi penyenang orang. Kerjasama yang harmonis berarti berpaut pada prinsip, tetap teguh dan memiliki rasa keadilan. Ketika melihat saudara-saudari yang bekerja sama dengan kami melanggar prinsip, kami harus mengingatkan, membantu atau memangkasnya. Ini bukan untuk mempersulit orang lain atau melampiaskan keluhan pribadi, melainkan untuk melaksanakan tugas kami sesuai dengan prinsip-prinsip. Dan ini adalah tindakan keadilan yang dilakukan untuk melindungi pekerjaan gereja. Karena pandanganku yang keliru, aku melihat masalah tetapi tidak mengungkapkannya, menutup mata terhadapnya. Bagaimana ini bisa dianggap kerjasama yang harmonis dengan saudara-saudariku? Ini hanyalah hidup berdasarkan falsafah tentang cara berinteraksi dengan orang lain dan tidak bertanggung jawab dalam tugasku. Kerja sama semacam itu sama sekali tidak memainkan peran pengawasan. Setelah memikirkan hal ini, aku mulai merasa benci terhadap diriku sendiri. Kemudian, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan dan memperoleh pemahaman tentang tuntutan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika jalan penerapanmu benar dan engkau bergerak ke arah yang benar, masa depanmu akan indah dan cerah. Dengan cara ini, engkau akan hidup dengan hati yang damai, rohmu akan dipelihara, dan engkau akan merasa puas serta bahagia. Jika engkau tidak dapat membebaskan diri dari kekangan daging, jika engkau terus-menerus dikekang oleh perasaan, kepentingan pribadi, dan falsafah iblis, berbicara serta bertindak secara diam-diam, dan selalu bersembunyi dalam bayang-bayang, berarti engkau hidup di bawah kuasa iblis. Namun, jika engkau memahami kebenaran, membebaskan diri dari kekangan daging, dan menerapkan kebenaran, engkau secara bertahap akan memiliki keserupaan dengan manusia. Engkau akan jujur dan apa adanya dalam perkataan serta perbuatanmu, dan engkau akan mampu mengungkapkan pendapat, ide, dan kesalahan yang telah kau perbuat, sehingga semua orang dapat melihatnya secara jelas. Pada akhirnya,
orang-orang akan mengenalmu sebagai orang yang transparan. Seperti apakah orang yang transparan itu? Dia adalah orang yang berbicara dengan kejujuran yang luar biasa, yang kata-katanya dipercayai semua orang bahwa itu benar. Bahkan sekalipun dia secara tidak sengaja berbohong atau mengatakan hal yang salah, orang akan mampu memaafkannya karena mengetahui bahwa itu tidak disengaja. Jika menyadari bahwa dia telah berbohong atau mengatakan sesuatu yang salah, dia meminta maaf dan memperbaiki dirinya sendiri. Inilah orang yang transparan. Orang seperti itu disukai dan dipercaya oleh semua orang. Engkau perlu mencapai taraf itu untuk memperoleh kepercayaan Tuhan dan orang lain. Itu bukanlah tugas yang mudah. Itu adalah taraf martabat tertinggi yang dapat dimiliki oleh manusia. Orang seperti itu memiliki kehormatan diri. Tuhan ingin kita jujur dan berterus terang dalam ucapan serta tindakan kita, secara terbuka berbagi pemikiran dan gagasan dengan orang lain, mendiskusikan berbagai hal bersama, dan menjadi orang yang jujur. Orang-orang seperti itu dikasihi oleh Tuhan dan hidup dengan bermartabat. Saat kami membahas masalah di lain waktu, aku secara sadar menyampaikan pemikiran dan pandanganku untuk bersekutu secara terbuka bersama saudara-saudari yang bekerja sama denganku. Aku tidak lagi menyembunyikan atau menutupi sesuatu atau berusaha menjadi penyenang orang. Sekalipun pemikiranku belum sepenuhnya tersusun, aku akan tetap mengemukakannya. Jika pandanganku salah, aku akan mengesampingkan harga diriku dan menerima pendapat orang lain. Menerapkan dengan cara ini membawa kedamaian dan kepastian dalam hatiku. Suatu hari, kami sedang mendiskusikan apakah akan menerima seorang saudari bernama Ani kembali ke gereja atau tidak. Ani berwatak congkak dan secara konsisten tidak menerima kebenaran. Para pemimpin telah bersekutu kepadanya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah merenungkan atau berusaha mengenal dirinya sendiri. Sebaliknya, dia malah memperburuk situasi dengan menghakimi para pemimpin di hadapan saudara-saudari, sehingga mengganggu dan mengacaukan kehidupan bergereja. Dia akhirnya diasingkan untuk merenungkan diri. Setelah itu, dia terus melaksanakan tugasnya, dan baru-baru ini, dia cukup efektif dalam memberitakan Injil. Sebagian rekan kerja setuju untuk menerima Ani kembali ke gereja. Tetapi aku ragu-ragu dan berpikir, meskipun Ani telah sukses dalam memberitakan Injil, wataknya sangat jahat, dan dia bukan orang yang menerima kebenaran. Dia belum benar-benar mengakui perbuatan jahatnya sebelumnya. Juga belum ada tanda-tanda pertobatan yang terlihat. Menerimanya kembali ke dalam gereja hanya karena keberhasilannya yang sesaat dalam memberitakan Injil tampaknya tidak tepat. Namun kemudian kupikir, ada rekan kerja yang sudah setuju, dan jika hanya aku yang tidak setuju, apa yang akan dipikirkan semua orang? Apakah mereka akan berpikir bahwa aku selalu memiliki pendapat yang berbeda dan terlalu sulit untuk diajak bergaul? Karena semua orang setuju, mungkin sebaiknya aku tidak mengatakan apa-apa. Namun, tiba-tiba aku teringat akan situasi yang terjadi pada Clara, di mana aku secara tak bertanggung jawab mengikuti orang banyak dan tidak memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran, yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan gereja. Aku merasa sedikit takut. Jadi aku segera berdoa kepada Tuhan, berkata, Tuhan, semua orang telah setuju untuk menerima Ani kembali ke gereja.
Tetapi aku tetap merasa gelisah tentang hal itu. Aku tidak ingin membuat keputusan yang tergesa-gesa tanpa kejelasan saat ini. Aku ingin bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Mohon cerahkan dan bimbinglah aku. Setelah berdoa, aku mencari prinsip-prinsip tentang bagaimana menerima orang kembali ke dalam gereja. Dan prinsip-prinsip itu menyatakan, mereka yang secara konsisten bersikap congkak, sombong, dan menabur perselisihan tidak dapat diselamatkan. Orang jahat akan selalu menjadi jahat dan tidak dapat benar-benar bertobat. Mereka yang kembali ke gereja sama sekali tidak boleh mengganggu gereja dan harus bisa bergaul dengan rukun dengan mayoritas. Hanya orang-orang seperti itulah yang layak diterima kembali ke gereja. Mereka yang berbahaya dan tidak berguna bagi gereja tidak boleh diterima kembali. Membandingkan hal ini dengan perilaku Ani, aku teringat tentang bagaimana wataknya yang sangat congkak. Bagaimana dia secara konsisten tidak menerima kebenaran. Dan bagaimanapun saudara-saudari bersekutu kepadanya, dia tidak merenung atau bertobat. Meskipun dia telah mengalami kesuksesan sesaat dalam memberitakan Injil, dia bukanlah orang yang menerima kebenaran. Dan jika ada sesuatu yang menyinggung kepentingannya, dia cenderung kembali ke kebiasaan lamanya, serta terus mengganggu pekerjaan gereja. Tidaklah pantas untuk menerima orang seperti itu kembali ke dalam gereja. Setelah itu, aku mengungkapkan pandanganku. Dan beberapa rekan kerja setuju dengan pendapatku. Sehingga akhirnya, Ani tidak diterima kembali ke gereja. Melihat hasil ini, aku merasa damai dan tenang dalam melaksanakan tugasku dengan cara seperti ini. Pengalaman ini membantuku memahami betapa pentingnya seseorang memiliki hati yang jujur dalam melaksanakan tugasnya. Memiliki sikap jujur dalam tugas dan menerapkan kebenaran tanpa takut menyinggung perasaan orang lain, melindungi pekerjaan gereja.